Jadi kalau kita mungkin teman-teman pernah mendengar namanya ada di suatu wilayah ada silukis ya, silukis atau ada lensa-lensa yang dangkal, sehingga ketika kita ngebor sebelum pasang BOP terjadi semburan. Untuk mengantisipasi semburan ketika BOP belum terpasang, kita waktu ngebor di silukis menggunakan diverter. Jadi diverter itu fungsinya adalah untuk menutup, bukan untuk menutup sumur, tapi untuk mengalihkan semburan. Harusnya melewati ini ke atas, tapi dialihkan melalui diverter lain ini atau fan lain ini. Dan ukuran ini single ini minimal 10 inci ya. Dibuang menjauh dari sumur supaya tidak terjadi semburan di atas floor diverter. Contohnya MSP ya, diverter ini jadi ukurannya 29,5 inci. Kemudian tekanannya 500 PSI per ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah BOP stack dan manifold. Jadi susunan BOP, jadi BOP ini seperti ini ya. Dan ada variasi susunannya ya. Jadi yang terpasang di rangkaian BOP-nya seperti ini ya. Jadi ini ada A, E, dan sebagainya menunjukkan bahwa ini adalah kode. Yang ini kode ini didasari dari RP53 API ya. Jadi kalau A itu adalah anular, kalau R adalah single rem, nanti ada RD adalah double rem, kalau RD adalah triple rem. Kemudian ada S adalah release spool. Ya. Kemudian susunan yang terpasang di ini salah satu perusahaan ya. Ini posisinya seperti ini ya. Jadi ada yang pertama di atas ini adalah ini anular, ya. Kemudian ada ini silver rem, ada rem, ya. Ada rem dari ini. Kemudian jumlah yang dipasang itu tergantung dari tinggi rendahnya dari subtractornya, misalnya di bawahnya. Jadi nanti kalau kita rekomendasi dari praktisnya ini dari RP53 ya. Kemudian komponen-komponennya seperti yang ini. Nah, ini tadi yang untuk di darat ya. Kemudian untuk di subsea BOP ada juga. Untuk subsea BOP tadi susunan BOP ini terpasang di dasar laut ya. Di dasar laut berarti semua sistem adalah mulai sistem yang sudah ditulis ya. Pembukanya juga sistem ditulis. Nah, ini ketinggiannya ini mungkin kalau dilihat dari survei bisa 2 sampai 3 lantai satu port ini. Ini permanen ya. Ini ada pasukannya itu di subsea, itu ada di bawah sana ada 4 untuk pasang di situ. Kemudian juga nurani lebih dari 1. Kenapa banyak kali dipasangnya dari awal sampai nanti akhir dari pengaturan. Dari masalah 1, masalah backup yang cukup banyak di sini. Ya. Nah, kemudian ini ada manifold atau breakfast choke manifold. Nah, ini nanti dilengkapi dengan banyak manual choke, ada adjustable choke ataupun yang kalau hydraulic choke yang ada di sini nanti. Fungsinya adalah ini untuk mengatur aliran dan mengatur tekanan. Dari penjelasan choke di sini, tekanan bisa diatur sesuai dengan keperluan. Kemudian flow-nya juga bisa diatur. Kemudian ada di sini adalah marga separator atau disebut dengan torpedo diffuser ya. Jadi ini fungsinya adalah misalnya dari sini ya, dari atas. Jadi outlet keluaran di sini dari BPF manifold ini, nanti ada yang ini ada coupler misalnya, coupler. Adanya di ground bead, ya setelah itu mungkin ada marga separator. Jadi kalau misalnya yang keluar tadi berupa gas bercampur dengan lumpur, nanti lewat marga separator. Di marga separator nanti untuk memisahkan fluida dengan gas. Kalau dia punya berat yang berbeda, jadi gas akan ringan, secara gravitasi, gas akan melepaskan dulu. Kemudian lumpur
turunlah kembali ke tangki. Dan turis tertentu mungkin sudah ada gas lagi, tinggal gas saja. Maka dari ini dia langsung ke flare. Jadi dalam batas ya. Kemudian yang dimasukkan ke gas separator begini. Jadi ini nanti sebelum ini di sini cok lain ya, ini tadi ada paper manifold untuk belakang di sini, baru ini ke outletnya. Ini yang masuk ke gas separator. Jadi ini nanti fluida akan masuk ya, untuk ke sini masuk, kemudian gasnya akan keluar ke atas, kemudian ini nanti dikoneksi ke flare menjauhi dari necknya. Kemudian fluida cairannya lumpurnya kembali ke tangki. Nggak ada rubusnya ya, tingginya berapa, dan tingginya tekuan kakinya itu harus dimasukkan juga disesuaikan. Kalau sampai nanti gasnya keluar di sini, atau gasnya keluar ya diriksa terbakar, jadi menjauhi ini yang keluar di sini sudah bersih bebas dari gas. Kemudian pemisah gas yang bebas menyala gas separator. Kemudian ada juga ini pemisah gas ya, gas yang terlarut di dalam lumpur. Jadi lembung gas yang masuk ke dalam lumpur nanti berupa bubble itu nanti ada dua tipe yang digunakan adalah ini ada vacuum type degazer, jadi seni vakum ya, yang di reservoir system. Di sini sudah ada LLC-nya, liquid control level di sini. Jadi ini pelampung ini ketika nanti cairan ini penuh berarti akan membuka gasnya keluar gas nanti masuk ke ini duluan ke flare ya di sini. Jadi sini ketika ada gasnya sudah penuh ya, levelnya naik berarti kan turun kan di sini, gasnya naik, kemudian ini akan gas keluar. Kemudian ketika gasnya sudah keluar, hari ini akan kembali ke tangki kan. Kemudian setelah itu baru nanti berisi lagi, baru nanti dikeluarkan. Ini tempo vakum type degazer. Jadi dari vakuman ini nanti akan menghisap gas yang ada di dalam lumpur ini. Ya. Oke, kemudian selain ini yang vakum type ada dua tipe yang lain ya, pump type degazer. Tipenya tipe pompa ya, itu bersama juga, tapi tipe pompa yang dipompakan ditekan ke dalam sistem, jadi tidak ada contohnya ya, nanti akan gas tadi kalau ditekan ke sistem kan akan memecahkan diri, sehingga gas tadi akan lepas. Lepas terjebak dalam suatu ruangan, kemudian dibuang seperti misalnya juga. Oke, kemudian pelatihan ini pelatihan gas, kemudian ya menguraikan ataupun menghilangkan gas dari dalam lumpur. Jadi dari bersama tadi, kalau gas itu akan mengibatkan perubahan berat jenis dari beda yang dipisahkan. Kemudian berikutnya adalah trap tank. Trap tank ini fungsinya dia juga alat kontrol juga. Jadi ini trap tank ini digunakan ketika kita mencabut rangkaian. Ketika cabut rangkaian tentunya akan mengibatkan di dalam lubang yang pada kondisi normalnya akan turun ya, akan turun. Jadi penurunan lubang di sini nanti tergantung dari volume yang dicabut. Ini salah satunya adalah trap tank. Jadi ada passive tank, ada semi passive, ada yang active ada active tank ini. Jadi ini berhubungan dengan berapa jumlah atau volume yang ditambahkan. Jadi masukkan ke dalam sumber ini. Nah, dari sini ini ada pompanya. Jadi pompa ini sewaktu-waktu setelah kita cabut akan turun. Jadi kelihatan berapa penurunan pengisian bisa dilihat di sini. Nah, kemudian juga ketika kita memasukkan tubing atau pipa, tentunya akan ada volume ataupun kita yang keluar dari sumber ini. Di sumbernya ini nanti keluar ini masuk ke dalam tangki ini. Nah, jumlah yang keluar tadi harus sama dengan yang jumlah pipa yang kita masukkan. Ini
kalau masuk ini peralatan yang digunakan indikator atau indikator ini bisa mengindikasikan bahwa sumur pada kita cabut atau masukkan pipa tadi ada dua kondisi ya, kondisinya yang aman atau tidak aman. Kalau tidak aman berarti kita jumlah yang kita cabut atau yang kita masukkan sesuai. Kalau tidak aman ada dua kemungkinan, yang kita masukkan lebih banyak atau lebih sedikit. Sebagai indikator ya. Kalau yang kita masukkan ke dalam lubang itu lebih sedikit, berarti ada indikasi bahwa ada fluida yang masuk ke dalam lubang sehingga mengakibatkan terjadinya kick di bawah. Apa yang kita lakukan dari kick ada peralatan metode ya, kemudian ada dilakukan untuk sirkulasi atau di sirkulasi di atas, misalnya top kill atau back to bottom dikembalikan ke dasar lubang mau dikatakan sirkulasi. Ya, ini tank. Jadi nanti ini volumenya yang ditambahkan untuk keluar bisa dilihat dari ini. Nah, kelihatannya. Detek indikator ini yang nanti jadi satu stripnya ini akan ada rumusnya di situ. Per stripnya misalnya 5 barel, kalau isinya 1 barel ada strip di situ. Ada juga kalau ini yang pakai yang pakai positif ya, ada tank sheet-nya, ada tank sheet jadi untuk mengetahui penambahan ataupun pengisian lubang sesuai dengan yang ditakut atau tidak menjadi bisa di sini. Ya, sebenarnya ini tadi tank kemudian yang berikutnya adalah akumulator unit, akumulator unit atau closing unit. Ini apa namanya, peralatan ini peralatan yang digunakan untuk menutup apa namanya sumur ya, atau menutup sumur ketika terjadi kick. Jadi kalau tidak kick, peralatan ini nggak difungsikan sama sekali. Ya, untuk standby kalau ada kunci tertentu. Di peralatan ini banyak sekali ya, ini banyak sekali yang peralatan yang harus dikenal di sini. Dan setelah ukuran dan fungsi masing-masing di sini. Tapi secara garis besar dapat dilihat di misalnya umumnya adalah ya. Ini tentunya apa namanya peralatan utama yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama itu nanti tertuang jadi di akumulator unit itu ada namanya reservoir tank ya. Coba Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi ini kita ulang ya. Jadi peralatan yang pada akumulator itu banyak sekali di situ. Ya, yang pertama ada power tangkinya, ini tangki yang berisi hidroid, ya, hidroid dengan tekanan kerja dengan tekanan permukaan atmosfer ya, atmosfer atau 14,7 psi ini tekanannya di ruang terbuka. Ada pompa, jadi pompanya minimal ada 2 pompa, ya, satu electric pump, kemudian ya, menggunakan air pump. Ya. Nah, di electric pump ini nanti dilengkapi ada hidro pressure switch untuk yang air pump, kemudian yang electric pressure switch yang untuk yang electric pump. Jadi pompa yang jadi berjalannya otomatis ya, sesuai dengan kebutuhan di akumulator ini. Kemudian di botol akumulator, botol ini nanti yang berisi hidrolik fluid bertekanan. Nah, bertekanan. Jadi ketika bertekanan di sini isinya ada nitrogen sama hidrolik fluid. Besarnya tekanan tergantung dari akumulator sistemnya. Contohnya di akumulator sistem itu ada misalnya ada 1500, kemudian ada